Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak yang sehat dan ceria. Kembali lagi sama Bu Ani. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya anak-anak di rumah baca doa dulu ya. Baca doa sebelum belajar. Oke anak-anak, sebelum kita memulai ke pembelajaran, Bu Ani punya pantun nih buat anak-anak. Oke, pantunnya dengerin ya. Kecil-kecil si ikan teri, sangat banyak di dalam kali. Niatkan belajar sepenuh hati, semoga Allah memberkahi. Ya baik anak-anak, materi hari ini masih di subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Pastinya kemarin anak-anak sudah menonton video dari Miss Lilis ya. Nah, kemarin Miss Lilis itu menyampaikan subtema 3, hidup rukun di sekolah, tetapi pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kalau sekarang bersama Bu Ani kita belajar subtema 3, hidup rukun di sekolah dari pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6. Ya anak-anak, sebelum masuk ke materi, anak-anak harus tahu dulu ya pemetaan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Jadi hari ini ada beberapa mata pelajaran, yaitu ada PKN, ada matematika, dan ada juga. Ya baik anak-anak, Bu Ani mau bertanya dulu nih. Ketika waktu istirahat, biasanya anak-anak suka melakukan apa? Ya, mungkin pasti anak-anak melakukan membaca di perpustakaan atau bermain di lapangan. Atau juga pasti anak-anak suka makan bersama di kantin ataupun di lingkungan sekolah, ya kan? Jadi semua hal tersebut termasuk kegiatan hidup rukun di sekolah. Anak-anak, semoga sebentar lagi anak-anak bisa masuk sekolah ya, bisa belajar di sekolah agar anak-anak bisa menerapkan hidup rukun di sekolah. Seperti menghargai, menghormati, dan menyayangi teman-teman. Selain teman-teman, anak-anak juga bisa menghormati guru-guru, menghargai kakak kelas, adik kelas, dan semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Untuk hidup rukun di sekolah, anak-anak harus mencerminkan perilaku yang baik. Nah, seperti menjaga persatuan dengan teman-teman di sekolah atau dengan bapak ibu guru di sekolah, dengan kakak kelas, dengan adik kelas, dan dengan semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Anak-anak, Bu Ani mau memberikan cerita ya. Pada hari Jumat, sebelum berangkat ke sekolah, Lani itu melihat ada pamannya mengunjungi rumah Lani. Pamannya itu membawakan sesuatu buat Lani. Nah, tetapi Lani harus memilih. Kita bantu ya anak-anak ya. Ketika Bu Ani menghitung sampai angka 3, kita sama-sama bilang stop ya. Kayak Bu Ani hitung ya, 1, 2, 3, stop. Wah, ternyata Lani mendapatkan permen susu isi 256 butir dari pamannya. Karena senangnya, Lani akan membawa seluruh permen yang diberikan oleh paman ke sekolah. Ya, tidak lama kemudian Lani berangkat ke sekolah. Di sekolah, Lani melihat Fitri sedang bersedih. Lani mempunyai ide supaya Fitri tidak menangis lagi. Idenya yaitu Lani akan memberikan sebagian permen yang telah diberikan oleh pamannya. Lani akan memberikan permen sebanyak 120. Singkat cerita, Lani malam hari tiba. Tetapi Lani tampak kebingungan. Di dalam hatinya, Lani berkata, "Berapa lagi sisa permenku?" Nah, karena tadi permennya sudah diberikan kepada Fitri, maka permen Lani tidak utuh lagi. Maka permen Lani berkurang atau bertambah ya?
pastinya permen Lani berkurang karena telah diberikan kepada Fitri. Baik anak-anak, siapa yang mau membantu Lani untuk menghitung sisa permen Lani? Kita sama-sama yuk menghitung sisa permen Lani. Sisa permen Lani asalnya 256, lalu diberikan kepada Fitri sebanyak 120. Artinya kan berkurang, jadi ada tanda kurang di tengah-tengah antara bilangan 256 dan 120. Ya, ada cara pengurangan. Nah, Bu Ani punya dua cara nih. Ada cara bersusun panjang dan ada juga cara bersusun pendek. Kita langsung saja ya. Wah, ini panjang banget cara bersusun panjang. Ya, pertama-tama untuk mengoperasikan pengurangannya, kalau di cara bersusun panjang kita uraikan dulu nilai tempatnya ya. Pada bilangan 256, angka 2 itu termasuk ratusan, kita tulis 200. Angka 5 termasuk puluhan, dan angka 6 termasuk satuan. Nah, yang bawahnya pada bilangan 120 terdapat angka 1. Angka 1 itu termasuk ratusan. Angka 2 termasuk puluhan, sedangkan angka 0 termasuk satuan. Nah, kalau sudah diuraikan seperti ini, baru kita bisa mengurangkannya ya, atau kita hitung bersama-sama sisa permen Lani berapa ya. Nah, cara menghitungnya harus dari belakang dulu, jangan dari depan ya, karena aturannya sudah seperti itu. Nah, dari belakang dulu berarti dari nilai satuan. Berarti yang dikurangkannya yaitu angka 6 dikurangi angka 0. 6 dikurangi 0 yaitu tetap ya. Nah lalu kita pindah ke nilai puluhan. Sini ada 50 dikurangi 20. Nah, kita kurangi dulu 0 dikurangi 0 nya ya. 0 kurangi 0 pasti tetap 0. Lalu 5 dikurangi 2 yaitu 3. Nah, udah selesai nih yang satuan dan puluhan. Kita beralih ke ratusannya. Ini ada 200 dikurangi 100. Nah, kita kurangi dulu ya angka 0 nya dari yang paling kanan atau dari yang paling belakang. 0 dikurangi 0, 0. 0 lagi dikurangi 0 lagi, sama dengan 0. Nah, lalu depannya 2 dikurangi 1 itu 1. Jadi 200 dikurangi 100 itu 100. Nah, baru kita jumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 6, jadi isinya 136 ya, seperti itu anak-anak. Lalu ada cara bersusun pendek. Ini lebih mudah, kita tinggal mengurangkannya dari nilai satuan atau dari yang paling belakang, yaitu 6 dikurangi 0 sama kayak tadi ya. Nah, 5 dikurangi 2 3, 2 dikurangi 1 1. Nah, kalau anak-anak belum bisa mengurangi, anak-anak bisa menggunakan bantuan jari ya. Kalau misalkan 2 dikurangi 1 berarti jarinya itu 2, dilipat 1 dikurangi 1 berarti dilipat jarinya 1, jadi tinggal 1 gitu, pakai bantuan jari ya. Ya, anak-anak masih ingat tidak ini siapa ya? Kita lihat ini siapa. Oh, ini Fitri. Fitri yang waktu itu diberi permen oleh Lani. Nah, sekarang di kelas Fitri sedang memakan permen. Kebetulan lagi jam istirahat. Sebelum memakan permen, Fitri tetap berdoa sebelum makan ya. Nah, perilaku Fitri itu mencerminkan sila pertama Pancasila.
Baik, selain berdoa ada juga loh contoh-contoh yang lainnya. Kita lihat yuk. Nah, ini adalah pengamalan sila ke-1 sama Bu Ani. Tiap slide-nya dikasih kata kunci ya. Kalau sila ke-1, pengamalan Pancasilanya yaitu berdoa dan juga beribadah. Pokoknya yang menyangkut tentang keagamaan dan ketuhanan ya. Ada contoh lain, misalkan ini cantumkan nih contoh pengamalan Pancasila, baik itu di sekolah, di rumah, dengan teman bermain, dan juga dengan masyarakat. Nah, ini contoh yang ke-1, berdoa sebelum belajar. Ini contoh di sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Nah, itu contoh pengamalan Pancasila di rumah. Ada juga sebuah keluarga sedang berada di gereja ya. Nah, mereka sedang akan melakukan ibadah di gereja. Nah, itu juga termasuk sila ke-1 bagi umat agama Kristen. Lalu ada, ini sholat berjamaah di masyarakat. Yang terakhir, berteman dalam keragaman. Jadi berteman dalam keragaman juga termasuk sila ke-1 ya, karena mereka tidak membeda-bedakan teman dalam berteman. Lalu ada sila kedua. Sila kedua itu kata kuncinya tolong menolong, mematuhi peraturan, dan bersikap sopan santun. Nah, jadi pengamalan sila kedua ini diperhatikan dalam segi kemanusiaannya, dalam segi perilaku kebaikannya. Contohnya, nah ini contoh di sekolah ya. Mereka disiplin mengerjakan tugas. Nah, kalau disiplin mengerjakan tugas itu termasuk ke peraturan sekolah ya. Jadi mereka mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, itu termasuk sila kedua. Lalu ini ada seseorang yang membantu temannya yang sedang kesulitan. Kan tadi tolong menolong. Ini juga membantu teman yang sedang kesulitan juga termasuk sila kedua. Nah, ini menghormati ibu ya. Menghormati ibu dengan cara berpamitan ketika akan berangkat ke suatu tempat. Sila ketiga, kata kuncinya persatuan. Nah, jadi sila ketiga itu contohnya, jadi kalau ada kegiatan yang bersama-sama yang mencerminkan kerukunan, persatuan, itu termasuk sila ketiga. Lalu di sekolah melaksanakan upacara. Nah, upacara ini kan dilakukan dengan bersama-sama ya, untuk mengingat jasa para pahlawan. Nah, selanjutnya ini masih di sekolah nih. Mereka sedang melaksanakan piket bersama di kelas ya. Ini termasuk mencerminkan sila ketiga karena melakukan kegiatannya dengan bersama-sama, bersatu dengan rukun. Nah, terus ada kegiatan dengan teman. Mereka bermainnya bersama-sama sangat rukun ya, bergembira semua. Nah, itu termasuk sila ketiga juga. Lalu di rumah, adik, kakak, dan ibu saling membantu, saling bekerja sama dengan baik. Nah, itu sedang membuat kue ya, membuat kue bersama. Lalu di masyarakat, nah mereka sedang bekerja bakti. Nah, kalau kerja bakti kan pastinya banyak orang ya, tidak hanya satu orang yang bekerja, tetapi semua orang bekerjasama. Nah, itu semua termasuk contoh sila ketiga.
sila keempat, kata kuncinya bermusyawarah, berpendapat, dan diskusi. Kalau diskusi pasti anak-anak sudah tahu ya. Berdiskusi itu seperti bekerja kelompok. Berpendapat itu misalkan mengajukan saran, mengajukan pertanyaan kepada bapak ibu guru atau kepada orang lain. Nah, kalau bermusyawarah itu apa sih? Musyawarah adalah pembahasan bersama untuk mencapai keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Jadi bermusyawarah itu kata lainnya seperti diskusi. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak mempunyai masalah, sebaiknya masalah itu diselesaikan dengan cara bermusyawarah dengan orang lain. Contohnya di sekolah, ini di sekolah pasti di setiap kelas ada KM-nya ya. Nah, sebelum terbentuk KM pasti dipilih dulu siapa yang akan menjadi KM. Nah, ini bermusyawarah untuk memilih KM ya, dengan cara dipilih dengan guru atau dipilih dengan anak-anak. Nah, lalu gambar yang keduanya, misalkan lagi ada pelajaran yang sulit. Nah, anak-anak berdiskusi dengan teman-teman. Lalu dengan teman bermain, misalkan, wah aku bingung nih mau main apa. Sebaiknya dimusyawarahkan dulu atau didiskusikan dulu. Kita akan bermain apa? Misalkan, ayo kita bermain kelereng. Nah, itu termasuk diskusi ya. Lalu ini ada di keluarga. Nah, tampaknya mereka sedang berdiskusi. Tuh ada yang mengacungkan tangan. Anak-anak juga bisa berdiskusi dengan keluarga, bermusyawarah dengan keluarga, berpendapat dengan keluarga. Misalkan anak-anak mau berlibur ke suatu tempat, anak-anak bisa berpendapat, "Mah, Pah, aku pengen berlibur ke pantai." Nah, tetapi harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung ya. Lalu ini di masyarakat. Nah, ini sedang pemilihan ketua RT. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam contoh bermusyawarah, berdiskusi, dan berpendapat. Sila terakhir, pengamalan sila kelima, yaitu kata kuncinya adil dan berbagi. Contohnya, ini di sekolah, saling berbagi makanan, termasuk sila kelima. Ini juga sama dengan teman bermain, berbagi makanan. Lalu di rumah, adik berbagi buku bacaan dengan kakak. Misal adik kakak rukun dalam berbagi sesuatu gitu. Nah, ini contoh di masyarakat, membantu fakir miskin dalam membantu fakir miskin, membantu korban bencana, itu maksudnya ya. Nah, anak-anak, karena Pancasilanya sampai 5, jadi sudah selesai. Nah, tetapi masih banyak nih contoh-contohnya, anak-anak bisa baca di buku ya, masih banyak contoh-contohnya, masih banyak contoh gambarnya juga. Anak-anak harus rajin membaca ya.
Baik anak-anak, ini yang pertama ada garis lurus horizontal. Yang kedua ada garis lurus vertikal. Dan yang terakhir ada garis lurus diagonal. Nah, ini menyerupai huruf A ya, kalau untuk garis lurus diagonal. Lalu ada garis lengkung. Garis lengkung ini menyerupai huruf C ya. Nah, ada banyak nih garis lengkungnya, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang menghadap ke samping, ada juga yang miring. Nah, tapi ini semua dinamakan garis lengkung menyerupai huruf C. Lalu selanjutnya ada garis zigzag ya. Nah, garis zigzag ini menyerupai huruf apa ya? Ya, pasti anak-anak udah tahu ya, menyerupai huruf Z. Terus ada juga spiral. Nah, ini menyerupai obat nyamuk ya. Jadi ini namanya bentuk garis spiral. Nah, lalu ada garis gelombang. Garis gelombang ini bentuknya menyerupai gelombang di laut, menyerupai ombak ya. Nah, garis gelombang ini kalau dilihat pada huruf apa ayo yang menyerupai garis gelombang? Ada yang tahu? Ibu kasih tahu ya. Huruf S itu menyerupai garis